Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-25 sampai 30. Roma 8 ayat 25 sampai 30. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Judul renungan kita hari ini adalah, Kebaikan dari Sebuah Masalah, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, kamu mungkin pernah mendengar frasa maafkan dan lupakan. Ada satu masalah mengenai frasa ini. Kita tidak bisa melakukannya, dan itu tidak mungkin. Kita tidak bisa melupakan luka dalam hidup kita. Kenyataannya kita tidak akan pernah bisa melupakannya. Karena ketika kita mencoba untuk melupakan sesuatu, kita justru terfokus pada hal yang ingin kita lupakan. Kebenarannya adalah, Tuhan tidak ingin kita melupakan luka yang kita rasakan. Sebaliknya Dia ingin kita mempercayai Dia, dan melihat bagaimana Dia akan mendatangkan kebaikan dari rasa sakit itu. Karena itu lebih penting daripada melupakan. Ketika kita melihat Tuhan, yang mendatangkan kebaikan dari situasi yang buruk, kita akan berterima kasih atas hal tersebut. Namun kita tidak bisa berterima kasih padanya, atas hal-hal yang telah kita lupakan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu,
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ia tidak mengatakan segala hal itu baik, karena ada juga hal yang tidak baik. Penyakit itu tidak baik, hubungan yang rusak itu tidak baik, perang tidak baik, pelecehan itu tidak baik, ada banyak hal jahat dalam hidup. Tidak semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bahwa Dia akan melakukan kebaikan dari hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Jika kita percaya kepadanya, kita bisa mendatanginya dan berkata, Tuhan, saya memberikan semua bagian hidup saya. Sahabat Suara Kasih, Tuhan akan mengambil bagianmu dan memberi kedamaian di hatimu. Kedamaian ini akan datang ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa mengampuni, sekalipun jika kamu tidak memiliki luka dalam hidupmu, karena kamu tahu Tuhan akan menggunakan rasa sakit itu untuk kebaikan. Marilah kita renungkan, kita tidak harus melupakan kesalahan orang lain, kita tidak dapat melakukannya sekalipun mencobanya. Tapi Tuhan berkata kamu tidak harus melupakannya. Kamu hanya perlu mengampuni, dan melihat bagaimana Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari luka yang kamu rasakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.